Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya ulangi, Roma 8 35 sampai 39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai korban-korban sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kali ini kita akan berbicara tentang para martir. Martir kita kali ini adalah Abraham Yak Deng. Saudaraku, pada bulan Mei tahun 1998, beberapa pekerja VOM telah melakukan perjalanan yang ke-8 kalinya ke Sudan. Mereka membawa bantuan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Abraham Yak Deng. Abraham ini menggembalakan sekitar 400 jemaat di desa Ayen. Sekitar 38.000 penduduk tinggal di desa itu. Pada bulan Mei 1998, desa Ayen diserang. Rumah-rumah dihancurkan, anak-anak diculik, pria dan wanita dipukuli, bahkan beberapa di antaranya terbunuh. Mayat anak kecil tergeletak di tengah jalan dan dimakan burung pemakan bangkai. Abraham Yak Deng bercerita tentang seorang jemaatnya yang bernama Andre, di mana Andre lolos dari peristiwa pembakaran gereja tersebut. Pembakaran tersebut menyebabkan 99 warga desa itu meninggal dunia. Tangan Andre sendiri terbakar dalam peristiwa tersebut. Abraham menerima Alkitab yang baru dari pekerja VOM, sementara Alkitab yang lama yang dimiliki Abraham diminta oleh VOM untuk dijadikan kenang-kenangan bagi saudara-saudara kita yang lain, para direktur dan rekan-rekan kerja yang ada di VOM. Pada saat mereka memeriksa Alkitab yang sudah usang dan hampir lepas itu, pada satu halaman saudara-saudara, mereka tertuju kepada satu kalimat yang luar biasa yang tadi sudah kita baca. Di sana digambarkan bahwa tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah penderitaan, penganiayaan, kemiskinan, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hal ini mau menandakan ketika Allah memilih saudara dan saya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah saudaraku, 4 hari setelah pekerja VOM itu kembali ke Amerika, Abraham tertembak di kepalanya dari jarak dekat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2 orang wanita kemudian diculik untuk dijadikan budak. 22 orang anak juga diculik. Di daerah tersebut diperkirakan ada 2.000 penduduk telah diculik dan dibunuh hanya karena mereka percaya kepada Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang baru saja saya sampaikan menceritakan para martir yang begitu luar biasa, memiliki iman kepada Kristus, dan sekalipun nyawa mereka harus melayang, mereka tidak mundur, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus jauh lebih penting dari nyawa mereka. Yesus jauh lebih berharga dari apa yang mereka miliki di dunia ini. Dan karena itu mereka merelakan semuanya itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena namaku, ia akan mendapatkannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah ini juga boleh memotivasi dan menguatkan kita. Apapun keadaan kita, situasi kita, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Allah, karena Dia juga tidak pernah meninggalkan saudara. Tetaplah setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup saudara dan saya, yaitu supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi di tengah dunia, memberitakan Injil Kerajaan Allah, bersaksi tentang perbuatan ajaib Tuhan kita Yesus Kristus, agar namanya dimuliakan, baik di bumi, baik di sorga. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kalau kami hidup, itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan. Dan kalaupun toh kami mati, adalah keuntungan, karena kami tahu bahwa kami tidak akan mati selama-lamanya, melainkan kami hidup. Kematian hanya sekali saja, terlepasnya nyawa dari tubuh kami. Tapi sesudah itu kami memiliki kehidupan abadi, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa kami, pencipta kami, juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami tetap kuat, tetap semangat, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya program Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib, jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Mari kita ikut Yesus apapun keadaan kita, karena Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelelahan, ikut tabib. Salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Sukar lenyap, sukar lenyap.